Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kelompok kami membahas materi keterampilan dasar konseling mengenai pembahasan dan simulasi teknik-teknik hubungan konseling perorangan. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Zahra Khairunisa. Yang kedua ada Adibah Firdaus. Yang ketiga ada Zahra Silmi Fadilah. Yang pertama ada dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan klien. Misalnya dengan menggunakan ungkapan oh, iya, lalu, terus, atau dan. Tujuan dorongan minimal agar klien terus berbicara dan dapat mengarah agar pembicaraan mencapai tujuan. Dorongan ini diberikan pada saat klien akan mengurangi atau menghentikan pembicaraannya dan pada saat klien kurang memusatkan pikirannya pada pembicaraan atau pada saat konselor ragu atas pembicaraan klien. Contoh percakapannya seperti klien mengucapkan saya putus asa dan saya nyaris. Kemudian klien menghentikan pembicaraannya atas ragu. Kemudian konselor menjawab iya atau lalu. Jika klien sering tersendat dalam mengungkapkan emosinya, hal ini disebabkan rasa tertekan yang kuat. Untuk memudahkan emosi itu keluar, maka teknik memberi dorongan minimal dapat dipergunakan oleh konselor. Menurut Konjaraningrat, perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Selain itu, dalam pandangan Dirganusa, perasaan atau feeling mempunyai dua artian. Ditinjau secara fisiologis, perasaan adalah penginderaan, sehingga merupakan salah satu fungsi untuk mengadakan kontak dengan dunia luar, dan dalam psikologis, perasaan mempunyai fungsi menilai, yaitu penilaian terhadap sesuatu hal. Makna penilaian ini tampak misalnya seperti saya rasa nanti sore hari akan turun hujan. Perasaan dalam konseling merujuk pada perasaan emosional individu yang terlibat dalam proses konseling. Konseling adalah tempat di mana seorang individu dapat dengan bebas mengungkapkan, memahami, dan mengelola perasaan mereka dengan bantuan konselor. Dalam konseling, perasaan memiliki peran yang penting dalam membantu individu mengatasi masalah, mengembangkan kesadaran diri, dan mencapai pertumbuhan pribadi. Konselor bekerja sebagai fasilitator untuk membantu individu merespon emosi mereka dengan cara yang positif dan sehat. Mengenali perasaan adalah kemampuan untuk memahami dan mengidentifikasi emosi dengan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Mengenali perasaan juga merupakan langkah awal dalam membangun kecerdasan emosional dan dapat membantu kita dalam berinteraksi dengan orang lain secara lebih baik serta merespon perasaan diri sendiri dengan cara yang sehat. Cara untuk mengenali perasaan termasuk 1. Self-awareness atau keadaan diri. 2. Ekspresi wajah. 3. Bahasa tubuh. 4. Suara dan nada bicara. 5. Komunikasi verbal. 6. Tanyakan secara langsung. 7. Latihan empati. 8. Catatan perubahan perilaku. Dan 9. Refleksi. Kontak psikologis. Kontak psikologis merupakan keikutsertaan konselor untuk menjadi dan merasakan sesuatu yang ada pada diri klien sehingga terasa ada kaitan hubungan jiwa antara konselor dengan klien. Wujud dari kontak psikologi adalah empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang sedang dirasakan, difikirkan, dan diinginkan oleh klien sebagaimana klien merasa, memikirkan, dan menginginkan sesuatu. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Hal ini harus dilakukan konselor sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang mungkin menguntungkan atau merugikannya. Jika dia menyadari akan perasaannya,
maka klien mungkin akan segera mengubah perilakunya ke arah positif. Namun tidak mudah bagi seorang calon konselor untuk menangkap dan memahami perasaan dan pikiran serta pengalaman, lalu mengungkapkannya kembali kepada klien dengan bahasa calon konselor sendiri. Oleh karena itu, seorang calon konselor haruslah dilatih secara terus-menerus dan bertahap mengenai keterampilan refleksi ini. Refleksi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada refleksi perasaan, yaitu keterampilan konselor untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan verbal dan nonverbal terhadap klien. Yang kedua ada refleksi pikiran, yaitu keterampilan pembimbing atau konselor untuk memantulkan ide, pikiran, pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal terhadap klien. Yang terakhir itu ada refleksi pengalaman, yaitu keterampilan pembimbing atau konselor untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman klien terhadap hasil pengamatan perilaku verbal dan verbal klien. Secara lebih sederhana, refleksi dapat didefinisikan sebagai upaya konselor memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Dalam hal ini, seorang konselor dituntut untuk menjadi pendengar yang aktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wah, Ibu sangat senang sekali dengan kehadiran Uji saat ini. Apa kabarnya, Uji? Lagi nggak baik, Bu. Lagi tidak baik? Iya. Mengapa tidak baik? Perasaan saya tuh sedang bingung, terus sedih. Kenapa begitu? Lebih baik kita bicarakan sama-sama. Akan lebih baik kan nanti solusinya. Saya pikir juga seperti itu, Bu. Bisa Uji ceritakan permasalahan Uji itu seperti apa? Baik, Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi saya mohon untuk dirahasiakan karena ini masalah pribadi saya, Bu. Baik, Ibu akan menjaga semua rahasia kamu. Jadi, apa yang ingin kamu ceritakan dengan leluasa dan tenang? Jadi gini, Bu, saya sering merasa tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas, apalagi di saat presentasi di depan kelas. Ya, lalu bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Setiap saya tampil di depan kelas itu rasanya kayak bingung harus berkata apa, terus bibir saya jadi merasa kayak kaku gitu. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri? Saya diem aja, Bu, daripada saya malu depan teman-teman saya karena saya gemeteran. Apakah dengan cara demikian kamu merasa lebih senang dan nyaman di kelas? Tidak sih, Bu, tapi saya terus berpikir, Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? iya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan harus dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin ini juga yang membuat saya seperti ini. Berarti masalah kamu itu tentang bagaimana kamu berpresentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup. Iya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Saya tapi terus berusaha untuk bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali kalau kamu sudah memahami masalah yang kamu alami, yaitu bagaimana kamu bisa presentasi dan tidak gugup untuk menjawab pertanyaan dari dosen. Iya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Lalu, apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang tidak percaya diri saat presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Lalu, apa yang membuat kamu masih merasa bingung? Saya takut, Bu, jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dari dosen, atau ketika saya presentasi, saya takut nanti ditertawakan dengan teman-teman saya. Apakah kamu sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja kamu belum, lalu kenapa kamu bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Tapi saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya bisa percaya diri untuk presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya?
Pertama, saya akan berlatih dan belajar tentang materi yang akan saya presentasikan. Terus yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus Uji, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan kamu setelah kamu telah berdiskusi terhadap ibu? Saya lebih merasa tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan saya juga lebih tahu untuk langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kamu harus berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan. Lalu yang kedua, kamu harus berpenampilan rapi sehingga kamu merasa lebih percaya diri. Lalu yang ketiga, kamu harus selalu berdoa sebelum presentasi. Apakah kamu yakin untuk melakukan hal itu? Iya, Bu, saya yakin. Lalu apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi kepada ibu? Saya rasa cukup, Bu. Baik, kita tutup aja pembicaraan kita kali ini. Ibu sangat senang sekali jika Uji telah berbagi cerita kepada ibu dan Uji mau sharing-sharing dan bisa mengasih kepercayaan kepada ibu. Jadi kita akhiri aja ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah mendengarkan.